Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan kepada Allah pada kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk tatap muka, maka kita doakan kepada Allah agar COVID ini bisa berakhir hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah agar ilmu kita berkah, agar ilmu kita bisa berguna dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak akan beritahu kepada anak-anak Bapak semua agar mengambil absen yang telah Bapak sediakan di Google Classroom atau di WA Group. Silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, apakah anak Bapak sudah siap untuk belajar? Apakah ada yang masih ngantuk atau yang masih belum sarapan? Baik, semangat terus, jangan patah semangat, karena untuk ilmu itu tanpa ada waktunya. Karena Nabi SAW menjelaskan kepada kita, talabul ilma fardhatun ala kulli muslim. Setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu agama. Dan kita membahas sekarang ini adalah tentang sejarah kebudayaan Islam. Ini menyangkut juga dengan agama kita. Kita harus tahu bagaimana dahulunya orang-orang Islam mempertahankan agama ini, termasuk Nabi besar Muhammad SAW yang mereka rela untuk nyawanya hilang, rela dia mati, rela dia korbankan hartanya, dan bisa keluarganya. Masa kita pada zaman sekarang ini untuk menuntut ilmu malas, apalagi ilmu agama? Ini adalah untuk bekal kita di akhirat kelak nanti. Dengan ilmu kita bisa menjalankan agama ini dengan baik dan benar. Semoga dengan hal ini anak-anak Bapak bisa termotivasi untuk selalu menuntut ilmu agama. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang strategi dakwah Rasulullah SAW. Sebelumnya, kemarin masih ingatkah apa yang kita bahas, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW? Betul. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Baiklah, Bapak akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun lamanya demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam, dengan berbagai hambatan, rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, di antaranya cacian, hinaan dari kaum kafir Quraisy, sampai-sampai mereka menyakiti Rasulullah seperti melempar dengan batu, melempar dengan kotoran binatang, dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah SAW tetap bersemangat dalam mensyiarkan agama ini. Sampai-sampai para ilmuwan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang pertama yang berpengaruh dalam dunia ini. Di antara strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Mekah, di antaranya yaitu dengan cara recruitment atau dakwah al-iftifaq, yaitu dengan cara merekrut orang-orang yang dekat dengan kita. Nabi SAW
mengajak istrinya yaitu Khadijah, dan selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib dari kalangan remaja atau anak kecil, dan Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan tua. Inilah orang yang pertama kali yang didakwahi oleh Rasulullah SAW, atau yang mengikut ajaran Rasulullah SAW. Dengan 3 orang ini, Islam pun bisa tersebar di Mekah. Tak lama kemudian datanglah beberapa anggota dari kalangan kaum kafir Quraisy yang masuk Islam. Di antaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Keenam sahabat ini disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun, generasi pertama Islam. Dengan beberapa orang ini, Islam bisa tersebar di Mekah. Inilah salah satu strategi Nabi yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Apakah anak Bapak paham apa yang Bapak sampaikan? Pada intinya strategi Nabi yang pertama ini, diantaranya pertama Nabi SAW merekrut orang-orang yang terdekat dengannya agar membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Baiklah, sekianlah materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak Bapak bisa paham dalam materi hari ini. Sebelum Bapak menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak mau bertanya, apakah anak Bapak mendengarkan atau memperhatikan Bapak dalam menjelaskan materi atau tidak? Baiklah. Yang pertama, siapakah orang yang pertama kali Rasulullah SAW ajak untuk memeluk agama Islam? Pertama kali yang didakwahkan Rasulullah SAW, siapa? Benar, itu yang pertama istri Nabi Muhammad yaitu Khadijah. Yang kedua dari kalangan remaja yaitu dari kalangan kecil anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan tua yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Berarti anak Bapak sudah paham. Selanjutnya Bapak memberikan tugas kepada anak-anak Bapak semua yang telah Bapak kirim di WA Group atau Google Classroom. Silakan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu besok. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.